Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua, amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang dampak perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum materi ini kita bahas, silakan siapkan alat tulis yang kalian butuhkan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala yang luas dapat terjadi antara negara dan benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi pertanian atau pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat sejak adanya revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota baru dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Perubahan desa menjadi kota telah menarik masyarakat desa untuk pindah ke kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa untuk pindah di kota, khususnya di benua Asia, yaitu alasan ekonomi seperti makin terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, adanya konflik internal yang terjadi di desa sehingga membuat orang pindah ke kota, bencana alam, dan lain sebagainya. Kota memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan desa. Adapun dampak interaksi antara desa dengan kota, yang pertama yaitu semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya pertanian yang ada di desa berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang ketiga, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik cara berpakaian, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Yang keempat, makin berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek atau paham dengan isu-isu atau berita-berita yang terbaru. Yang kelima, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan orang-orang yang berada di desa semakin meningkat. Sementara bagi kota, desa juga memiliki peran yang penting dalam perkembangan kota. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun dampak interaksi antara kota dengan desa, yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian dan tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah dalam ekonomi mereka, sehingga adanya pemukiman kumuh yang ada di kota. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Jadi anak-anak sekalian, interaksi atau hubungan antara desa dengan kota atau sebaliknya kota dengan desa sama-sama memberikan dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif seperti pada pembahasan yang barusan Bapak sampaikan. Semoga pada pembahasan kali ini kalian banyak mendapatkan informasi. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kalian dalam belajar kali ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.